Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila alladziina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahimahullah, malam ini dalam waktu yang sangat singkat diamanakan sebuah judul fungsi dan peranan masjid dalam membina umat. Ayat yang kita baca tadi sebagai landasan daripada kajian kita malam ini, yang insya Allah sesuai dengan waktu kita akan bahas judul yang sangat luas. Di antara 30 malam ini kita lihat judul yang paling umum, bebas, dan paling praktis adalah judul kita malam ini, yakninya berkaitan langsung dengan fungsi peranan masjid dalam membina umat. Kaum muslimin sudah ada mahal. Di mana-mana kita lihat hampir semua pengurus mengatakan memang bermasalah dalam rangka memfungsikan masjid ini. Kenapa demikian? Mungkin ada beberapa alasan. Maka kita pilih dulu, kita lihat dulu ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah. Allah mulai kalimat ini dengan kata innama, artinya hanya saja. Hanya saja. Ya'muru amara ya'muru masajidallah. Masajidallah jamak dari masjid-masjid. Hanyalah yang akan meramaikan masjid-masjid Allah. Masjid itu adalah tempat sujud, tempat-tempat sujud, rumah-rumah Allah. Allah sebutkan beberapa kriteria. Pertama kata Allah, man amana billah wa aqama shalah wa ita'iz zakat, sampai akhir ayat. Itu saja yang kita bahas hari ini. Dari ayat tadi jelas bagi kita bahwa masjid itu tempat sujud, yang itu rumah Allah, yang kata ya'mara ya'muru itu mesti didatangi, diramaikan. Maka masjid itu mesti dibangun dengan dua hal. Dari ayat tadi, maka fungsi masjid itu mesti dibangun dua hal. Yang pertama, pembangunan fisik masjid. Karena yang akan didatangi itu mesti ada fisiknya. Awak kata saja, yang datang saja tidak ada. Maka membangun fisiknya bahagian pertama daripada meramaikan rumah Allah. Bapak Ibu yang rahimahullah, maka banyak hadis-hadis Nabi di antaranya yang sering kita dengar, barang siapa yang membangun masjid akan dibangunkan rumah Allah, rumah nantinya atau istana nantinya di surga. Maka kata bangun itu, bana itu artinya, bina itu artinya ada dua. Pertama membangun fisiknya, materialnya.
Yang kedua, membangun bagaimana didatangi oleh umat. Itu sudah sampai dengan amir takmir masjid. Bagaimana cara kita mentakmirkan, meramaikan masjid itu? Nah, fungsi yang pertama lah cukup di awal. Nggak ada ini tadi 2 lenggek mana, pakai AC malah dingin. Kalau dibandingkan di masjid dengan Rasulullah, jauh lebih nyaman dan aman masjid. Nah, permasalahannya yang kedua. Masalah yang kedua, yang kedua permasalahannya adalah bagaimana jamaah umat mendatangi masjid Allah. Jamaah rahimahullah, berdasarkan ayat tadi ada beberapa pembinaan masjid, peran masjid yang harus kita jalani. Katipun saja pola dulu. Yang pertama, membangun iman orang-orang yang akan datang. Maka disebutkan man amana billah. Yang akan mau mendatangi rumah Allah ini masjid adalah orang yang beriman dengan Allah, yang lain tidak. Maka kalimat tadi innama, hanya saja yang bisa meramaikan, yang mau mendatangi rumah Allah itu adalah man amana billah wal yawmil akhir. Orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Beriman dengan Allah melahirkan keyakinan, kepahaman. Beriman dengan hari akhir melahirkan amal soleh. Bapak-bapak ibu yang rahimahullah, apakah kita ingin membangun iman seperti apa? Bagaimana caranya? Inilah perlu kajian-kajian di masjid, karena membangun iman itu tidak mudah. Maka dalam Al-Quran surat Al-Nisa ayat 36 Allah jelaskan, antara beriman dengan syirik itu mesti dipisahkan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan kamu dalam menyembah Allah itu memperserikatkan Allah dengan sesuatu. Maka dalam Muhammadiyah dikenal dengan menghapuskan bid'ah, tahayyul, khurafat. Itu tugas awak pengurus musajid. Pentakmir bahkan seluruh jamaah Qadiyah ini tidak memegang, tidak mengamalkan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Bid'ah, tahayyul, khurafat, hilang dari itu, baru kamu saja itu. Itu peran pengurus masjid. Balik peran awak pengurus masjid. Bahwa jamaah tidak ada satupun jamaah sekitar Sigo, jamaah masjid kita yang memiliki, yang ada sifat bid'ah, tahayyul, khurafat. Tidak ada yang memperserikatkan Allah. Jamaah itu yang pertama. Itu namanya tidak bisik, tapi bisikis. Membangun bisikis umat, membangun akidah umat menjadi akidah la tusyriku bihi syai'an. Dia menyembah Allah tapi tidak memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi jauh targetnya susah. Kalau misalnya sulam susah, balik. Yang kedua, ketika kita sudah bangun akidahnya, seperti dia ajak madala dulu, mancito-citoan, lalu baru dipraktekkan dalam masyarakat akidah itu, maka disebut oleh Allah wa aqamas shalah, membina ibadahnya. Masjid harus berfungsi sebagai pembinaan ibadah jamaah. Kalau salah ibadah jamaah, pengurusnya salah, takmirnya salah. Tanggung jawab kita pengurus sangat berat. Kalau ada ibadahnya salah, kalau cara duduknya salah, sholatnya salah, ibadah sahurnya salah, atau zakatnya salah, yang seluruh ibadah kalau salah itu yang harus diperankan, dimainkan perannya oleh pengurus masjid. Jemaah, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, untuk mengaji panjang-panjang di Muhammadiyah itu tidak perlu panjang-panjang. Surah Al-Ma'un satu amalkan, itu praktiskan. Ada dua, salat kemudian bagaimana sosial. Salat bagaimana sosial, salat bagaimana sosial. Sosial ini tidak diomongin tapi dipraktekkan. Dipraktekkan. Bapak Ibu harus ada daftar-daftar nama
kamu ulang yang jamaah siko. Ulang salat kau salatnya, kau jamaah rutin, kau jamaah tidak rutin, kau jamaah yang dadakan atau musafir. Jamaah rutin itu harus tahu saya apa mendatang video musafir seperti zaman Rasulullah. Itu betul-betul mengetahui menguasai jamaah awal. Jadi yang kedua ini memastikan semua jamaah fungsi masjid ya, memastikan semua jamaah salat ibadah yang benar di masjid itu. Kembali ke Pak. Yang ketiga, kita pendek. Tidak saja ibadah kata Allah. Wa aqama shalah wa ita'iz zakat. Mesti pengurus masjid, takmir masjid menjamin ekonomi umat. Maka tidak pernah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Selalu berampingan, bahkan 82 kali Allah sebut aqimis shalah wa atiz zakat. Zakat adalah sumber ekonomi umat. Bagaimana caranya? Caranya dari mulai mustahik zakat. Mustahik zakat harus terdaftar di situ kok. Di lingkungan tanggung jawab masjid kita harus ada daftar-daftar orang yang berhak menerima zakat dan orang-orang yang berzaki yang berhak berzakat. Siapa pengelolanya? Mesti ada di sini Badan Amil Zakat Masjid Muhammadiyah. Kalau tidak ada orang sembahyang, ekonominya masih sehat. Bahaya membuat bayi karena dia tidak bagus ekonominya. Patang itu yang memilih dapat dipilih itu karena ekonomi itu susah. Dia orang dipilih saja. Padahal tidak berhak asal dipilih, tapi dipilihnya kategori pemilu itu karena ekonomi umat. Ulangan sholat tadi, ulangan sembahyang tadi yang mengatakan Allah Tuhannya tidak lagi memilih sesuai dengan kehendak imannya karena ekonomi. Memang dalam ayat ini dalam arti biasanya arti sholat wa zakat mengenai zakat, tapi sesungguhnya Allah berbicara pembinaan ekonomi orang-orang di sekitar masjid. Wajib itu Pak Ibu. Maka Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan dalam fatwa singkatnya, akhirnya jogo, daripada membangun 1000 masjid lebih baik memberi makan satu orang fakir miskin yang ketika itu dia sedang lapar. Maka dalam aturan surat Al-Maun Allah sebutkan bahwa pendusta agama yang salah itu adalah fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu yang kasih itu. Al-kadhib itu yang kedustaan. Para eratnya itu dalam Al-Quran ini sholat wa atu zakat. Rasulullah SAW siap sholat takkan ada yang tidak punya zakat kan, yang belum dibayarkan agak yang tidak berzikir langsung dia diserahkan kepada fakir miskin. Begitu pentingnya ekonomi itu. Di Jagorawi apa-apa dalam kaitan itu kan terbohong. Tidak saja sholat ibadah itu, tidak hanya sembahyang, tapi seluruh sekitar jamaah masjid itu dijamin ekonominya. Mau ekonomi apa, mau mengalih apa, mau dagang apa, kamu saji sampai meminjam no. Apa aja mau saji Pak Lani, karena tidak ada bisa sampai mengadu. Jadi peranan dalam itu tidak saja sekedar membina akidah umat, lalu ibadahnya, tapi ekonomi umat itu mesti jamin oleh pengurus masjid. Oke, dulu Pak. Minimal dulu, karena ini pun negara pola maju, di siko di komputer siko pun saji, di pengurus kok ada data orang miskin, ada data orang berhak zakat, ada zakat sianu. Kalau misalnya 10 orang saja yang muzaki yang berhak berzakat, misalnya gajinya tahu hampir juta gaji sebulannya, belum lagi usaha lainnya, misalnya PND-nya, suaminya, istrinya menggali itu pada gue, tapi itu sekian. Seluruh pendapatan sebulan itu misalnya taruh hampir juta atau 8 juta. Suami istri dikumpulan satu keluarga, 8 juta, berarti 200.000 sebulan. Kalau 10 orang, 2 juta bisa satu orang miskin bantu.
Tio mau modal usaha manggalih sayur lah bisa Pak. Dia ulang, kalau 5 bulan, kalau 6 bulan, kalau berikut ditambah. Siapa yang paling rajin dan mereka dari punya siapa yang paling rajin betul ke surau. Siapa yang rajin ke surau? Dia yang bisa duluan. Sehingga masjid ini tempat betul-betul pembinaan ekonomi umat. Jemaah ini disebutkan dalam Al-Quran. Waqimu sholat wa atu zakat. Waqimu sholat wa atu zakat. Kaum muslimin sudah jemaah. Kemudian yang ketiga adalah akidah, ibadah, ekonomi. Yang keempat bahwa masjid di zaman Rasulullah tempatnya madrasatul ula, pembinaan pendidikan remaja. Remaja tadi akidahnya mantap aja loh. Anak-anak pun mantap Pak. Musaji sampai pertamunya tuh membina akidah, ibadah, praktek-praktek sholat, akhlaknya di musaji. Apa yang tak kuliah melarang anak pakai kaum saji ke? Tapi baca dulu musaji ke nyok, sanang di musaji. Kalau sanang tuh ada secara fisik, AC Allah lah dia rancak segala hebat, lengkap. Tapi bagaimana pembinaan untuk anak itu berjalan? Maka berjalan itu kita harus wajib menyediakan guru dan elok, untuk pendidikan yang cukup, yang sabar, yang ramah, tamah, yang berbudi. Sampai ke situ Pak. Benar mampu Pak. Ya, payah ke gereja Pak, daftar orang miskin di situ. Kemudian dakwah kami tahu di mana itu berapa? Daftar jamaahnya atau jamaahnya? Aku daftar jamaah. Jadi kalau daftar itu ada, daftar anak ngaji ada, daftar TPD ada, tapi daftar pembinaannya, daftar pelatihan guru-gurunya, bagaimana gurunya dibina, bagaimana guru ekonomi gurunya, sampai kasih itu harus betul-betul mantap. Jamaah ini. Maka kini pun sampai ke Madinah, bapak ibu sampai ke Madinah, kan nampak ibu. Di sore itu sudah asar, anak-anak pun mengaji. Aku pernah lihat mengaji itu, praktikan. Kemudian mana mengaji? Ya, dia jadi panu atau latih. Mengaji sih adalah hafal kalau pelayan, maya hafal, boleh dua, hafal, kagak tarik itu, sampai HP. Nah, ada situ bacakan dari semua. Bahkan doa tapi galunya terakhir. Begitu pembinaan yang diberikan di rumah-rumah Allah yang lain. Jemaah. Yang keempat, yang kelima, masjid berfungsi tidak saja pendidikan, yang kelima untuk dakwah. Karena semuanya yang keempat di atas tadi akan bisa berjalan. Bagaimana tidak umat? Tentu melalui dakwah. Sesi dakwah lain, tapi program dakwahnya, sia-sia sasaran dakwahnya, siapa pendakwahnya, siapa daftar pendakwah Masjid Muhammadiyah. Ada begini. Aduh Pak, mudah-mudahan ada. Harus ada dai Masjid Muhammadiyah bertanggung jawab terhadap dakwah seluruh. Bisa diutus ke mahkamahnya. Ada pelatihannya. Itu yang sabana. Daftar dan ukur kerajaan punya target. Itulah zaman modern Rusia. Kaum muslimin tidak ada makna. Banyak yang akan kita sampaikan. Mungkin dalam sebuah diskusi yang lebih hebat. Mungkin kita perlu studi banding seperti kayak Rabi itu perlu, atau kita studi banding melalui media sosial saja bisa kita lihat. Tapi bagaimana sesungguhnya inti dari semua itu? Intinya adalah mesti ada musyawarah. Maka di zaman Rasulullah dikunci setiap masjid itu tempatnya musyawarah. Kalau ada orang baca kakak di selesai di lapau atau selesai di pos rondo, sulitnya saya dapat mau cakap memulai yang mulia. Tapi kalau musajid misalnya saya nyaman, lebih aman. Kalau musajid lebih ketok karir, dan mungkin mulai yang kemarin. Jadi di zaman Rasulullah masjid ini tempat musyawarah, tempat memutuskan sesuatu, tempat menyelesaikan segala perkara, tempat untuk mengatur strategi perang, tempat pembinaan bagaimana generasi remaja. Jemaah, kesimpulan dari kajian kita, peran dan fungsi masjid masih jauh dari apa yang diminta oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka kita perlu bersama-sama
menegakkan musim ini. Jangan pengurus, masuk apa pengurus? Jangan pengurus berpikiran ketika diamanahkan untuk menjadi pengurus lalu fisiknya saja bayangkan. Sebenarnya jauh dari fisik itu. Setelah fisik seperti ini adalah bagaimana masjid ini didatangi oleh jamaah, oleh umat. Cara mendatanginya itu yang kita tadi, untuk sholat, untuk ekonominya, untuk musyawarah, untuk pendidikan, untuk dakwah, harus ada pelatihan-pelatihan pembinaan, harus ada target-target yang jelas. Itu yang harus disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kembali lagi kita lihat dalam ayat ini, Allah tutup ayat ini menjalankan 5 hal itu, kata Allah, fa'asa ulaika ayyakum minal muttaqin. Itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Fattabi'u wa ulil absar la'allakum tadhakkarun wa afa minkum fastabiqul khairat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.